الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ade Chandra, dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Iqra An-Nisa Pekanbaru. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang multiplier efek Ramadan pada ekonomi Islam. Sesungguhnya Allah telah menyampaikan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam juga mengajarkan pentingnya kita untuk menguasai bidang ekonomi, dan Ramadan mengajarkan kita begitu banyak efek yang menyeluruh multiplier terhadap adanya Ramadan pada ekonomi Islam. Ada dua faktor yang menyebabkan efek ini begitu luar biasa. Yang pertama adalah faktor daripada komersial. Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh para pengusaha dan juga oleh orang-orang yang mendistribusikannya dan juga orang-orang yang mengkonsumsi barang-barangnya. Bukan hanya pada kaum muslimin, bahkan juga pada para pengusaha-pengusaha di luar Islam. Ramadan merupakan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Ini adalah salah satu bentuk berkah daripada adanya Ramadan. Begitu luar biasa, sampai-sampai
banyak para pengusaha yang mempersiapkan barangnya jauh-jauh hari sebelum memasuki Ramadan. Karena mereka tahu Ramadan adalah bulan yang berkah, bulan yang di sana berlimpah kebaikan, dan luar biasanya lagi barang-barang yang kita sulit kita dapatkan di luar Ramadan, pada bulan Ramadan begitu banyak, terutama daripada sektor kuliner. Nah, ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Setiap orang berlomba untuk memberikan yang terbaik bagi dirinya, bagi keluarganya, dan juga bagi masyarakatnya. Nah, di sisi yang lain, sektor yang lain adalah sektor sosial juga tumbuh luar biasa juga di bulan Ramadan. Jadi Ramadan menciptakan ekonomi Islam itu jadi sebuah yang seimbang, harmoni antara sektor komersial dan juga sektor sosial. Di Ramadan, dengan kita melaksanakan berpuasa, kita jadi ingat kepada orang-orang yang mungkin dalam kehidupan sehari-harinya begitu sulit kehidupan ekonominya. Bahkan mungkin ada yang tidak makan dalam satu hari itu. Orang-orang yang kaya diajarkan dengan Ramadan untuk merasakan betapa pahit dan getirnya ketika kita tidak bisa mendapatkan makanan dalam satu hari. Nah, disitulah daya sentuh untuk orang berbuat sosial begitu tinggi, untuk memberikan, untuk berbagi kepada orang lain dalam berbentuk macam yang bermacam-macam bedanya. Mulai dari ada zakat, infak, sedekah maupun wakaf. Dan kita tidak bisa menemukan di luar Ramadan begitu luar biasa sisi sosial, zakat, infak, sedekah, hibah dan sebagainya begitu luar biasa dalam bulan Ramadan. Karena kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan amalan yang dilakukan pada saat itu, pada saat ini, pada bulan Ramadan itu memberikan dampak bukan hanya pada kehidupan kita di dunia, tapi juga dampak kehidupan nanti setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan mengajarkan kita untuk memahami pentingnya penguasaan ekonomi, dan tentunya ekonomi yang di sini adalah ekonomi Islam, di mana nilai-nilai Islam itu menjadi landasan untuk berdirinya transaksi ekonomi, transaksi yang jauh daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena prinsipnya dalam muamalah adalah segala sesuatu itu dilarang kecuali ada dalil yang, segala sesuatu itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ramadan mengajarkan kita agar apapun yang kita konsumsi itu adalah yang terbaik, apapun yang kita pakai itu adalah yang terbaik. Karena pertanyaan nanti di akhirat tentang masalah harta, masalah ekonomi ada dua. Kita dapatkan dari mana dan kita gunakan untuk apa? Ini bukanlah sekedar pertanyaan yang mudah. Bagi orang-orang yang menjaganya, mendapatkannya dengan cara terbaik, menggunakan dengan cara yang terbaik, ini akan mudah menjawabnya. Tetapi bagi orang-orang yang tidak memperdulikan apa yang dia dapatkan, dari mana dia dapatkan, dan digunakan untuk tidak yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, maka ini akan jadi memperberat nanti di akhirat kelak. Maka sesungguhnya dalam ekonomi Islam, harta yang berkah itu berada di pada tangan orang-orang yang beriman. Karena dengan harta dia yang berkah, maka dia bisa memberikan kontribusi yang banyak bagi masyarakatnya. Ada dua orang dalam Islam yang kita boleh iri. Yang pertama adalah orang yang memiliki harta, yang dengan hartanya dia begitu luar biasa dermawan. Bahkan kalau bisa setiap detik dia bersedekah, infak dan sebagainya. Dan yang kedua adalah orang yang memiliki ilmu. Dengan ilmunya dia amalkan dan dia sebarkan kepada orang lain. Inilah dua orang yang hanya boleh kita iri kepadanya. Dan tentu kita semua ingin agar kita bisa menjadi orang-orang yang bisa memiliki kalau bisa dua-duanya. Orang yang memiliki harta dan dengan hartanya dia berusaha untuk mendapatkan kecintaan Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang dia bantu. Dan yang kedua adalah orang-orang yang berilmu. Dengan ilmunya maka keberkahan hidupnya, keberkahan kehidupannya, keberkahan amalnya akan terus mengalir walaupun dia tidak ada lagi. Bukankah ada tiga golongan orang
yang kalaupun dia tidak ada maka akan terus mengalir pahalanya. Salah satunya adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kita Ramadan yang berbeda dengan daripada Ramadan kemarin, dan kita berharap Ramadan hari ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan kita sebelumnya, karena kita tidak tahu apakah Ramadan ini yang terakhir atau akan kita berjumpa lagi dengan Ramadan yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan pada kita untuk mengisi Ramadan di bulan ini dengan optimal, dan mudah-mudahan di tahun selanjutnya Allah pertemukan lagi dengan Ramadan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Allah dan jangan pernah ada keraguan pada diri kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.